teman-teman, kita mulai pelajarannya dengan membaca doa ya. Yuk kita baca doa dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa'udzubika ilman la yanfa. Apa kabar adik-adik semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk selalu mengikuti pembahasan soal-soal bahasa Inggris tingkat SMA bersama Kak Eka. Nah, pada kesempatan kali ini Kakak akan membahas tentang sebuah teks rumpang yang memiliki 3 pertanyaan untuk kalian isi dengan berbagai ketentuan-ketentuannya. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke soal yang pertama. Pertanyaan yang pertama untuk passage 1 itu adalah the option that best complete bla 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 bla. Jadi kalian harus mengisi sebuah kalimat rumpang. Nah, apakah itu jawabannya A, B, C, D, atau yang E? Tentunya kalian harus mengetahui clue-nya terlebih dahulu. Apakah harus membaca keseluruhan kalimatnya, Kak? Tidak harus. Tidak harus membaca keseluruhan kalimat atau keseluruhan paragraf. Kalian hanya membaca kalimat yang berisi rumpangnya saja. Yaitu kita mulai dari sini ya, sampai middle class. Oke, kita kupas nih kalimat ini. With the average earnings of college graduates at level that is twice as high as that of workers with only a high school diploma, Oke, ini ada sebuah klausa. Kita kupas klausanya dulu ya. With the average earnings of college graduates, kita ngomongin earnings nih, rata-rata penghasilan of college graduates dari lulusan perguruan tinggi negeri berada di level yang twice katanya. 2 kali as high as that of workers, 2 kali lebih tinggi dari earnings workers, para pekerja yang hanya memiliki ijazah SMA. Higher education, pendidikan tinggi, is now the clearest bla bla into the middle class. Pendidikan tinggi atau refers to college graduates, it's now the clearest, merupakan titik-titik paling jelas menuju kelas menengah. Ini ada sebuah kelas menengah katanya. Ini berarti sebuah level dari masyarakat, level sebuah sosial, ya. Level sosial dari siapa? Dari college graduates yang merupakan titik-titik paling jelas untuk langsung menuju ke middle class. Kita lihat opsinya. Apakah jawabannya yang A, usaha, ataukah yang B, position, ataukah yang C, pathway, atau jalan, advantage, atau keuntungan, ataukah yang I, beginning, permulaan. Nah, dari konteks kalimat tersebut, di mana berbicara tentang level sosial, ya, dari sebuah lulusan perguruan tinggi yang memiliki, otomatis kalau level sosial biasanya berbicara tentang earnings di sini, penghasilan yang katanya twice, lebih tinggi 2 kali lipat daripada mereka yang hanya memiliki ijazah SMA. Sehingga ini bukan sebuah usaha, karena graduates ya, sudah lulusan. Posisi bisa jadi karena apa? Karena di sini dikatakan level, ya. Berarti ada sebuah posisi ini. Posisi dari siapa ya? Posisi dari college graduates itu sendiri. Apakah pathway? Tidak. Keuntungan? Itu jauh sekali. Permulaan? Itu bukan permulaan. Karena apa? Karena earnings lulusan. Berarti bukan permulaan.
walaupun di sini ada kata into. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang B, position. So, untuk kalimat lengkapnya adalah with the average earnings of college graduates at level that is twice as high as that of workers with only a high school diploma, higher education is now the clearest position into the middle class. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. The option that best completes is bla 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 bla. Kembali lagi dengan sebuah kalimat yang rumpang. Nah, boleh kita kupas dulu opsinya, lalu kita baca kalimat rumpangnya. Kita artikan dulu opsi A sampai yang E. Yang A adalah intellectual development atau perkembangan intelektual. Yang B, achievement learning, pencapaian dari pendidikan itu, atau pencapaian pembelajaran boleh. Logical understanding, kepemahaman logis. Yang D, completion rate. Rate itu bisa kita katakan rasio dari kelulusan atau penyelesaian dari pendidikan tentu saja. Nah, yang I, kapasitas pendidikan, kapasitas akademik. Kita langsung ke kalimatnya ya. While more than half of college students graduate within 6 years, sedangkan lebih dari more than half, lebih dari setengah lulusan mahasiswa atau lulusan perguruan tinggi dalam 6 tahun terakhir, within 6 years, the blah 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 for low income students is around 25%. Karena di sini dikatakan graduate, lulusan dari students low income atau low income students, siswa berpenghasilan rendah, sekitar 25%. Karena di sini dikatakan persen, biasanya ada sebuah data, biasanya ini sebuah rasio, ya. Rasio dari keseluruhan siswa sekitar 25%-nya merupakan lulusan siswa berpenghasilan rendah. Dari opsi A, B, C, D, dan E, yang lebih tepatnya itu adalah yang D. The completion rate. Di sini sudah ada kata the, sudah mengacu kepada hal sebelumnya, yaitu apa? Ini. Lulusan siswa perguruan tinggi. Nah, rasio dari lulusan tersebut, D itu bisa dikatakan tersebut, rasio dari kelulusan tersebut bagi siswa berpenghasilan rendah itu sekitar 25%. Nah, sehingga tanpa diragukan lagi, jawaban yang benar untuk mengisi kalimat rumpang tersebut adalah yang D. Completion rate. Kalau kita baca keseluruhan kalimatnya, while more than half of college students graduate within 6 years, the completion rate for low-income students is around 25%. Pertanyaan yang terakhir, the option that best completes number 33 is bla 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 bla. Nah, untuk pertanyaan terakhir ini agak berbeda dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya. Kalau pertanyaan terakhir ini kalian membaca keseluruhan paragraf tersebut dikarenakan ada beberapa opsi D dan opsi E. Nah, di sana mereka memuat kata the yang artinya itu
harus mengacu kepada kalimat sebelumnya. Jadi untuk mempermudah menjawabnya, kalian tidak hanya membaca kalimat rumpangnya saja, tapi dengan kalimat sebelumnya. Oke, kita baca kalimatnya lalu kita artikan ke dalam bahasa Indonesia. Acknowledging these factors early in his administration, President Obama challenged every American to commit to at least 1 year of higher education or post-secondary training. Di sini ada sebuah situasi, acknowledging these factors early in his administration, mengakui adanya faktor-faktor tersebut di awal masa pemerintahannya, Presiden Obama, oke, berarti Presiden Obama ini subjeknya nih, challenged every American to commit, menantang, mengharuskan setiap rakyat Amerika untuk mengikuti setidaknya 1 year, setidaknya 1 tahun mengikuti pendidikan tinggi atau pelatihan pasca sekolah menengah. Titik. Nah, kita lihat di sini kalimat tersebut merupakan kalimat yang lengkap, ada subjeknya, ada verbnya, lalu ada objeknya. Nah, untuk kalimat rumpang yang ditanyakan, bla bla bla, that, sehingga, kalau sudah ada kata sehingga, berarti ada 2 kondisi. Ini kondisi yang pertama, lalu setelah kata that, itu kondisi yang kedua. Nah, kita lihat kondisi yang keduanya. American would once again have the highest proportion of college graduates in the world by 2020. Rakyat Amerika akan sekali lagi, once again, memiliki proporsi lulusan perguruan tinggi paling tinggi atau tertinggi di dunia pada tahun 2020. Berarti kondisi yang kedua ini adalah akibatnya. Nah, sehingga apa sih kondisi apa nih sebelum kata that yang memiliki dampak bahwa nantinya di tahun 2020 Amerika mungkin akan sekali lagi berada di proporsi tertinggi bagi lulusan untuk jumlah lulusan perguruan tinggi di dunia. Oke, kita lihat opsinya. Untuk yang A, American will deserve higher education for their future. Di sini ada kata will deserve higher education. Akan memiliki bisa memiliki atau patut atau pantas memiliki higher education, pendidikan yang lebih tinggi untuk masa depan mereka. Kalau di sini dikatakan will deserve, berarti sebelumnya itu tidak ada higher education bagi rakyat Amerika. Sedangkan pada kalimat rumpangnya once again have the highest proportion. Sekali lagi memiliki proporsi tertinggi. Berarti dulu rakyat Amerika sudah mencapai itu. Sehingga higher education bukan hal yang tidak ada di masa sebelumnya bagi rakyat Amerika. Sehingga yang A itu salah. Yang B, middle class Americans are invited to provide financial aids. Kita tidak membahas sama sekali middle class Americans dan juga sama sekali tidak membahas financial aids-nya. So, B is wrong answer. Yang C, American students are suggested to take entrepreneurial skills. Kita nggak bahas entrepreneurial skills pada paragraf di atas. Kita hanya bahas higher education or post-secondary training. Sehingga yang C dikatakan salah. Yang D dan yang E. Kita lihat subjeknya di sini.
Untuk opsi yang D, subjeknya itu adalah the government. Untuk kalimat rumpang, itu kan kalimat kedua nih dari paragraf tersebut ya, the government. Sehingga kalau ada kata the, di kalimat sebelumnya itu harus disebutkan kembali. Di kalimat sebelumnya itu harus sudah disebutkan, misalkan the government. Oh, berarti di kalimat sebelumnya subjeknya itu adalah government, begitu. Nah, recommends Americans for college education. Di sini dikatakan recommend, merekomendasikan rakyat Amerika. Merekomendasikan apa? Merekomendasikan college education. Merekomendasikan berarti kalau dikatakan merekomendasikan, iya, di masa lalunya Amerika tidak mengenal college education. Sedangkan sekali lagi pada kalimat rumpangnya dikatakan once again have the highest proportion of college graduates. Berarti ya rakyat Amerika sudah tahu atau sudah mengikuti college education di masa lalunya, sehingga recommend itu salah. Lagi pula untuk struktur kalimatnya the government, pada kalimat sebelumnya government itu bisa saja government itu dikatakan Presiden Obama. Nah, bisa. Tapi untuk arti dari kalimat atau arti dari opsi yang D itu tidak sesuai dengan kalimat rumpangnya. Yang E, the president has set up a new educational goal for the country. Has set up, telah merancang tujuan pendidikan baru bagi negara tersebut. Nah, the president, di sini subjeknya sudah jelas. Secara struktur benar. Mengapa? Karena di kalimat yang sebelumnya subjek yang muncul itu adalah Presiden Obama. Sehingga untuk kalimat berikutnya benar apabila dikatakan the president has set up a new educational goal for the country. A new educational goal-nya itu apa? Tujuan pendidikan barunya itu apa? Once again have the higher proportion. Jadi tujuan Presiden Obama di tujuan pendidikan baru dari Presiden Obama itu adalah mencapainya, sekali lagi, untuk jumlah terbanyak lulusan perguruan tinggi di dunia yang akan dicapai pada tahun 2020. Sehingga jawaban yang tepatnya itu adalah yang E. The president has set up a new educational goal for the country. Okay, that's all for today. Semoga kalian mengerti bagaimana cara menjawab jenis soal teks rumpang ini. Kembali lagi di kesempatan berikutnya. Kita akhiri pelajaran ini dengan mengharapkan ampunan dari Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum